Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita adalah ditaklukkan oleh Allah. Dasar daripada renungan ditaklukkan oleh Allah adalah kemenangan kita dalam kehidupan rohani terjadi saat Allah berhasil menaklukkan kita. Menaklukkan sikap keberdosaan dan sifat serta kedagingan kita. Kali ini kita akan berbicara mengenai seorang pegulat yang tangguh dari Kejadian 32 dan 33, yaitu pribadi Yakub, bapa dari bangsa Israel. Kita tahu bahwa Yakub ini sejak awal memiliki obsesi untuk diberkati selama umur hidupnya. Dia ingin mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Tetapi seringkali cara mendapatkannya dilakukan dengan cara yang tidak baik. Licik, penuh dengan tipu muslihat. Dimulai dari mengambil hak kesulungan dengan cara memberikan sup kacang merah kepada kakak sulungnya yang menjadi kembarannya Esau. Lalu menerima berkat dari bapaknya Ishak dengan cara mengelabui bapaknya yang sudah tua dan rabun itu dengan membuat badannya mirip dengan badannya Esau. Sehingga akhirnya kemudian hidupnya penuh dengan konflik dan krisis. Bahkan Esau berniat untuk membunuh Yakub sehingga Yakub harus disuruh lari oleh ibunya. Pergi ke tempat di seberang sungai Yordan. Tetapi saudara-saudara, hidup Yakub penuh dengan tipu muslihat itu harus dibayar mahal dengan segala cara untuk dia bertahan. Demi keberhasilannya, tetapi caranya selalu dengan dasar ketidakamanan atau insecurity. Tuhan berbicara kepada Yakub di tengah-tengah keberhasilannya itu, dia harus pulang bertemu dengan kakaknya Esau dan berdamai. Karena dia menyadari bahwa keadaan ini tidak gampang. Lalu dia mulai membuat taktik. Dia suruh utusannya pergi dulu. Ngomong sama Esau. Tanya bahwa saya akan datang ke sana. Bila tidak ada kabar, maka dia tidak mau datang. Dia tidak berniat sekalipun itu adalah perintah Tuhan. Dan akhirnya utusan ini kembali. Dan pada waktu kembali, mereka mengatakan kepada Yakub, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Ini pasti mungkin, ini saudara kalau di tentara ini satu batalion saudara. Mengerikan sekali ini. Ini jumlah yang cukup besar. Dan sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi, onta menjadi 2 pasukan. Dia begitu ketakutan, sesak hati. Dari ketakutannya itu, dia bertindak. Jadi ketakutannya itu mendorong dia untuk berseru kepada Allah. Jadi dia berdoa, dia merendahkan hati, dia mengingatkan Tuhan akan janji. Tetapi dasarnya adalah ketakutan. Dan ketakutannya juga mendorong dia untuk membuat rencana pengamanan bagi dirinya dengan cara menyodorkan istri dan anaknya lebih dahulu untuk pergi dan bertemu dengan Esau. Artinya seandainya Esau marah, dia mungkin akan membunuh yang lain dan dia tetap selamat. Pria macam apa ini? Suami seperti apa ini? Ayah seperti apa ini yang bersedia mengorbankan hanya demi kepentingan dirinya sendiri? Pada waktu Yakub ditinggal seorang diri, seorang yang datang bergulat dan bergulat sampai fajar, sampai pagi bergulatnya. Saya pernah menjadi pendeta untuk satu tim PON di provinsi dan mereka para atlet ini kami doakan dan saya mendapatkan bagian untuk mendoakan tim gulat. Jadi saya tahu bagaimana cara orang latihan gulat. Saudara, begitu sulit sekali. Dan rasanya untuk bermain 5 menit saja itu seperti rasanya olahraga 1 harian. Bayangkan seharian saudara, dia semalam-malaman, seandainya dia bergulat dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Itu sudah hampir 6-7 jam saudara. Bergulat, capek sekali. Dan di tengah-tengah pergulatan mungkin Yakub berpikir, jangan-jangan ini adalah utusannya Esau yang ingin membunuh saya. Dan sebagai orang yang mau bertahan hidup, dia terus berjuang. Dia tidak mau kehilangan berkatnya. Dan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpecok jika ia bergulat dengan orang itu. Akhirnya, Yakub harus dilumpuhkan. Dan ini menunjukkan, saudara, bahwa nanti
Yakub harus berjalan terseok-seok, terpincang-pincang. Dan nggak mungkin dia bisa lari dengan cepat kalau misalnya Esau harus mengejar dia. Nggak mungkin. Di tengah-tengah kondisi yang tak berdaya itu, Yakub menuntut orang itu untuk memberkati dia. Karena dia sadar sekarang bahwa kepincangannya ini telah membuat dia menjadi rapuh, sendirian, tidak berdaya. Dia menyadari, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin saya bisa bertahan hidup. Itu sebabnya dia minta berkat Tuhan. Dan saudara-saudara, ini menarik sekali. Berarti Tuhan berhasil menaklukkan Yakub. Tuhan berhasil membuat Yakub sadar bahwa dia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri lagi. Dengan segala tipu muslihatnya dia. Dengan segala kehebatannya. Dan belum selesai sampai Tuhan membereskan satu hal. Orang ini bertanya, siapa namamu? Sebelumnya Yakub bertanya, siapa namamu? Karena bagi orang Israel, nama itu bukan sekedar pengenal, tetapi nama itu identitas yang menjadi gambaran orang itu dengan tujuan hidupnya. Sikap, sifatnya akan bergantung dari namanya. Dan itu sebabnya orang itu harus ditanya lagi, namamu siapa? Dan Yakub harus menjawab, nama saya Yakub, yang artinya si penipu. Orang yang penuh dengan tipu muslihat, licik. Akhirnya dia harus menyadari bahwa semua persoalan hidupnya berakar pada satu hal. Bahwa dia sudah membuat dosanya itu sebagai identitasnya dia. Siapa namamu hari ini, sahabat Lexio Divina? Apakah kita dikenal sebagai seorang pemarah, pemfitnah, julid, tukang nyinyir, tukang bicara orang lain, pengkhianat, tidak setia, pelakor? Apa saja yang menjadi julukan identitas karena keberdosaan kita sudah menjadi kebanggaan kita. Apakah kita dikenal sebagai pemabuk, pezina, bahkan mungkin pencuri, koruptor? Apakah itu yang menjadi identitas saudara? Yang engkau berusaha tutupi dengan segala macam keberhasilan. Apakah identitasmu ini engkau tutupi dengan hal-hal yang kelihatannya orang bisa respect, orang bisa hormat? Kekayaan, kekuasaan, koneksi, rumah yang bagus, lokasi, dan segala macam. Siapa namamu? Dan ketika Tuhan mendengar Yakub mengakui bahwa dia adalah seorang pendusta, karena pertobatan selalu dimulai dari kita merendahkan hati kita, mengakui dosa kita, dan berbalik kepada Allah, dan mengatakan, Tuhan, saya berdosa. Saya nggak perlu harus melihat orang lain sebagai yang salah. Saya yang salah. Saya mengambil tanggung jawab. Dan Tuhan mengatakan, namamu sekarang adalah Israel. Artinya, engkau telah bergumul melawan Tuhan. Because you had struggled with God. Kuncinya adalah ini. Sebenarnya Yakub baru tahu siapa yang bergumul dengan dia. Dengan nama yang dia dapatkan. With God. Dengan Allah. Karena El di situ artinya Allah, Elohim. Jadi engkau telah bergumul dengan Elohim. Engkau telah bertemu dengan Elohim itu sendiri. Engkau telah bertemu dengan Allah. Itu kuncinya. Dengan Allah. Itu identitas Yakub sekarang. Dengan Allah. Israel. Dengan Allah kamu menang. Kepincangan Yakub menjadi tanda mata Allah yang mengingatkan dia senantiasa akan ketidakberdayaan kekuatannya dan bersandar sepenuhnya pada kekuatan Tuhan. Ayat ini bergema sampai kepada perjanjian baru di dalam Ibrani 11 ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anaknya sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Yakub harus bersandar seumur-umurnya kepada kepala tongkatnya. Dia dipaksa oleh Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan sendiri. Saudara, tongkat Yakub ini menarik. Karena pembelaannya di depan Esau dikatakan, dengan satu tongkat ini aku keluar dari rumah orang tuaku dan pergi menyeberangi Yordan, dan aku berhasil. Dalam kisah Yakub, tongkat ini penuh arti. Tetapi akhirnya setelah peristiwa Yabok ini, saudara-saudara, di mana kepincangan ini membuat tongkat ini menjadi sandarannya untuk dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi berjalan dengan baik. Dan tongkat ini mengingatkan dia akan satu hal. Bukan lagi kekuatan, bukan lagi kelicikan, bukan lagi kehebatannya, tetapi kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Dia bersandar, dia menyembah Tuhan di atas kepala tongkatnya ini. Dan dia berseru kepada Tuhan.
Dia melepaskan berkat kepada anak-anaknya dengan kepala yang bersandar di kepala tongkat ini. Setiap tanda mata Tuhan itu, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita tongkat yang akan mengingatkan kita juga. Kalau kepincangan kita ini mengingatkan akan kegagalan kita, akan cara Tuhan melumpuhkan kita, tongkat akan mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan. Bahwa Dia tidak pernah menyerah atas hidup kita. Dan Dia ingin kita berhasil menggenapi rencananya dalam hidup kita. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur untuk pelajaran yang besar dan luar biasa ini. Di mana Kristus yang sudah menang atas hidup kami. Di mana Kristus yang sudah dilumpuhkan di kayu salib demi kami bisa hidup benar, berjalan benar di hadapan Allah. Ada beberapa orang-orang, para pria-pria yang engkau selama ini berusaha untuk memperlihatkan dan menunjukkan dirimu hebat dengan segala keberhasilanmu. Tapi engkau sadar ada sesuatu yang engkau sembunyikan. Ada identitas seperti Yakub yang membuat engkau sadar bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini ketika engkau mau mengatakan, Tuhan, namaku adalah si penipu, muslihat, pencuri, atau apa saja itu. Biarkan hari ini engkau diubahkan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, hari ini engkau berjalan bersama dengan aku. Bersama dengan Allah. Kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Bapa, aku berdoa, biarlah hari ini kami menundukkan, menaklukkan diri kami dan berserah hanya kepada Engkau. Dan mengingat senantiasa akan kesetiaan-Mu. Tempat di mana kami bersandar akan menjadi tempat di mana kami juga mengingat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.